Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat semuanya. Oke, baik teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman hari ini untuk mengunjungi salah satu pondok pesantren di Banda Aceh teman-teman ya. Pondok pesantren ini salah satu pondok pesantren yang cukup parah terkena tsunami pada 26 Desember 2004 silam. Negeri paling hujung Pulau Sumatera cukup dikenal dengan syariat Islam dan kearifan lokal masyarakatnya teman-teman, dan juga salah satu yang paling terkenal juga di negeri paling hujung Pulau Sumatera Indonesia ini, yaitu keberadaan zawiyah atau daya atau pondok pesantren di tempat ini teman-teman ya. Seperti halnya zawiyah atau pondok pesantren yang kita kunjungi kali ini teman-teman, yaitu zawiyah atau pondok pesantren atau daya Raudatul Usta, Kota Banda Aceh. Seperti halnya pondok pesantren lain atau zawiyah lain pada umumnya, pondok pesantren ini juga mengajarkan santrinya ilmu agama teman-teman, termasuk ilmu fikih, tauhid dan tasawuf. Sejak berdirinya pada tahun 1980 dan diresmikannya pada tahun 1982, pondok pesantren ini terus berkembang hingga memiliki santri di sini hampir mencapai 400 orang waktu itu teman-teman ya. Jadi seiring berjalannya waktu, santri-santri terus berdatangan ya, baik dari seluruh penjuru Aceh dan juga dari berbagai kawasan ataupun dari berbagai daerah di Indonesia teman-teman, termasuk santri yang pondok di sini santri dari negeri jiran Malaysia teman-teman. Menurut catatan sejarah, pondok pesantren ini adalah salah satu pondok tertua di era 80-an di Kota Banda Aceh. Umumnya di Aceh teman-teman, selain mengajarkan ilmu umum kepada anak-anak di sekolah, orang tua juga mengantarkan anaknya untuk mengajarkan ilmu agama. Dalam hal ini, orang tua mengantarkan anaknya ke pondok-pondok pesantren di berbagai daerah ataupun di kawasan terdekat dengan rumahnya teman-teman. Sejatinya pelajar-pelajar di sini sudah mengisi berbagai ruang dan tempat di negeri ini, namun takdir berkata lain. Santri di sini terlalu cepat pergi bersama air yang berlalu. Cerita indah dan ceria keramaian di tempat ini telah berubah dan pergi bersama waktu dan air tsunami kala itu teman-teman. Di sini hanya tinggal kenangan dan kenangan. Namun demikian, tidak sedikit juga alumni daripada pesantren ini yang sudah menjadi guru dan pembesar di negeri ini. Walau sebatas cerita sebelum tsunami menghampiri. Minggu pagi 26 Desember 2004 mengubah cerita negeri ini teman-teman. Ini demikian juga cerita dan kisah di pondok pesantren ini. Gempa bumi yang berpusat di Samudra Hindia dengan kekuatan 9.3 mengubah cerita dan
seluruh sendi-sendi kehidupan di tempat ini, teman-teman. Tidak lama berselang, air bah datang dengan kelajuan yang cukup kencang sekali, teman-teman ya, menyapu segala sesuatu yang berada di hadapannya, termasuk pondok pesantren ini, teman-teman, tidak luput daripada terjangan ombak tsunami kala itu. Dari 2000 jumlah penduduk kampung di tempat ini, hanya tersisa waktu itu setelah tsunami lebih kurang 400 jiwa, teman-teman ya. Selebihnya tidak tahu pusarannya di mana, terbawa oleh gelombang tsunami yang menghantam perkampungan mereka waktu itu. Ketinggian air di tempat ini, teman-teman, di kampung ini hampir mencapai 15 meter ya. Jadi dengan ketinggian air setinggi itu cukup mampu untuk menenggelamkan seisi daratan Aceh. Yang cukup mencengangkan, teman-teman, di dalam surau yang ada di hadapan kita ini, selepas air surut, terdapat beberapa pohon kelapa ya, yang berada di dalamnya. Entah bagaimana pohon kelapa itu bisa berada di dalam, wallahu alam. Banyak cerita-cerita misteri dan di luar logika manusia pada waktu bencana tsunami melanda Aceh waktu itu, teman-teman. Tempat ini tidak digunakan lagi untuk sementara waktu, namun sejarah tsunami masih cukup terasa di tempat ini, teman-teman. Ini foto yang sempat direkam setelah beberapa saat terjadi tsunami, teman-teman. Nah, ini pondok pesantren, lokasi pondok pesantren ini. Musala yang tadi kita lihat yang beratap hijau ini. Ini jalan yang kita lewat tadi. Memang luluh lantah waktu itu ya. Tidak ada cukup banyak bangunan yang bisa dilihat ya. Hanya 1-2 bangunan saja, termasuk bangunan musala pondok pesantren ini. Jadi boleh bayangkan, teman-teman ya, dari 2000 penduduk yang tersisa hanya 400 jiwa dengan kondisi kampung mereka seperti ini. Ini salah satu rumah juga yang selamat. Ada 4 rumah kalau nggak salah ya. Ini bangunan utama pondok pesantren ini ya waktu itu, dan masih terlihat motor-motor klasik waktu itu tahun 2004. Dan ini bangunan utama pondok pesantren ini selepas terjadi tsunami, teman-teman ya. Jadi dibuat agak serupa ya, walaupun tidak sama ya, minimal ada mirip-miripnya. Dan ini suasana pesantren ini selepas terjadi tsunami. Jadi hanya pamflet yang terdapat di sini.
Oke teman-teman, inilah sejarah singkat tentang tsunami yang melanda kawasan Banda Aceh teman-teman ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, untuk hari ini sampai di sini perjumpaan kita. Akhir kalam, hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.